Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aisyah dan Lala Kids. Pada kesempatan kali ini Aisyah dan Lala akan goes keliling kota sebanyak 10 km. Dan bukan hanya goes nih, namun pada kesempatan kali ini Kak Aisyah goes plus pakai sepatu roda sejauh 10 km. Bagaimana rasanya goes plus main sepatu roda sebanyak 10 km? Kalau penasaran jangan lupa terus tonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Goes sebanyak 10 km ini tentunya merupakan tantangan tersendiri buat Aisyah. Tapi untuk goes sejauh ini Aisyahnya tetap didampingi oleh orang tua. Nah, Aisyah dan kakaknya menggunakan sepeda. Sementara Lala guys, karena memang masih kecil, jadi dia mengikuti kendaraan orang tuanya sambil kita memantau mereka dari belakang. Dalam video ini banyak sekali informasi yang akan disajikan. Jadi jangan lupa untuk terus menonton video ini sampai habis. Jangan sampai ketinggalan semua informasi yang disampaikan dalam video ini. Untuk tujuan goes kita kali ini, kita akan mengunjungi Pantai Ulele dan juga Pelabuhan Ulele. Dan banyak sekali tantangan dalam bersepeda Kak Aisyah kali ini. Apalagi kalau dia harus berbelok dan juga menyeberangi jalan. Nah, bagaimana rasanya? Terus aja nonton video ini sampai habis. Untuk menuju ke Ulele ini itu diperlukan waktu normal sekitar 45 menit. Tapi karena kita menggunakan sepeda dan banyak istirahatnya juga, waktu tempuh ke sana hampir mencapai 1,5 jam. Itu untuk perginya aja ya guys. Nah, alhamdulillah nih tujuan kita itu akan sampai. Ini sudah kelihatan tugu selamat datang di Pantai Ulelenya. Alhamdulillah guys, ini sedikit lagi kita akan sampai ke Pantai Ulele. Di situ banyak banget nanti orang yang akan berfoto-foto karena ada spot booth untuk berfoto yang membuktikan kalau orang-orang yang naik sepeda itu sudah sampai di pantai ini. Bagaimana rasanya sampai di pantai ini? Pasti makin penasaran. Tonton terus, ikutin Aisyah dan Lala. Yeay, akhirnya sampai juga nih kita di Pantai Ulele. Tanpa buang-buang waktu lagi, kita langsung aja berpose ya di depan tugu Pantai Ulele, sehingga kita bisa foto-foto sepuasnya. Setelah berfoto-foto ria di Pantai Ulele ini, akhirnya kita menuju ke Pelabuhan Ulele sambil beristirahat untuk menikmati makanan sebagai sumber energi. Sekalian kita juga beristirahat sejenak di pantai ini sambil menikmati pemandangan laut yang sangat indah. Wow, teduh banget nih, pemandangan pantainya sangat indah dan kita duduk di pinggir pantai sambil makan. Ada beberapa manfaat bersepeda bagi anak-anak. Yang pertama itu belajar melatih kemampuan motorik kasar supaya anak tumbuh lincah dan mampu beraktivitas dengan baik, dan juga kemampuan motorik kasarnya harus dilatih terus-menerus. Yang kedua itu belajar berani dan percaya diri. Adapun manfaat yang ketiga, belajar arah dan melatih konsentrasi. Yang keempat, belajar bersosialisasi. Yang kelima, belajar bertanggung jawab. Yang keenam, belajar menyeimbangkan tubuh.
Yang ke-8 belajar mengayuh, dan yang ke-9 tentunya menyehatkan tubuh. Setelah bersepeda, akhirnya pulangnya Aisyah juga memadukannya dengan bermain sepatu roda. Kita lihat seberapa sanggup nih Kak Aisyah naik sepatu roda, dan memang semakin kencang nih naik sepatu rodanya karena memang jalanannya juga agak sedikit menurun. Menurut Kak Aisyah nih lebih enak main sepatu roda nih daripada naik sepeda. Bener gak sih? Tapi sebenarnya naik sepeda dan juga bersepatu roda memiliki keunikan dan juga kesenangan tersendiri-sendiri. Nah, di sini Kak Aisyah memadukannya dan mencoba mengejar kakaknya dengan bersepatu roda. Kita lihat nih sampai seberapa jauh nih Kak Aisyah bersepatu rodanya ya. Naik sepeda ataupun bermain sepatu roda sama-sama olahraga yang banyak sekali manfaatnya bagi anak-anak. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat berolahraga sambil bersepatu roda untuk anak-anak. Yang pertama itu adalah melatih keseimbangan dan belajar koordinasi badan. Wow, pemandangannya sangat bagus nih guys. Wow, langitnya juga biru banget. Kita lanjut lagi untuk manfaat sepatu roda yang kedua bagi anak, itu bisa memperkuat kinerja jantung anak dan mencegahnya mengalami gangguan seperti sesak nafas. Manfaat yang ketiga itu adalah melatih kemampuan motorik dan juga membuat anak mudah berkonsentrasi. Manfaat sepatu roda yang keempat adalah membakar kalori agar metabolisme tubuh anak berjalan dengan maksimal. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan rasa percaya diri anak atas kemampuannya dalam bersepatu roda. Manfaat bersepatu roda bagi anak-anak yang keenam adalah menjaga mood agar anak tetap baik dan tidak emosional. Dan manfaat yang terakhir, anak akan menjadi lebih mudah menambah teman baru saat dia naik sepatu roda. Guys, sekarang aku lagi ditarik sama Honda. Jalan turun. Kakak mana? Kakaknya hilang. Sekarang kita lanjut lagi ya ke pegangan. Gak perlu ngayuh. Kali ini Aisyah itu naik sepatu roda sambil ditarik dengan sepeda motor. Gimana rasanya? Wow, laju banget nih. Dan Aisyah juga nggak capek nih guys, karena dia hanya perlu menyeimbangkannya saja. Nah, sebelum pulang kita juga memasuki ke taman kota untuk bersantai sejenak nih, untuk menghilangkan rasa lelah karena sudah beberapa jam ini main sepatu roda dan juga naik sepeda. Yuk kita lihat apa nih isi di dalam taman ini. Awalnya Kak Aisyah juga ingin main sepatu roda di sini guys, tapi karena memang tempatnya itu didesain untuk skateboard, jadi agak susah juga nih untuk Kak Aisyah main sepatu roda di sini, karena memang untuk bermain di arena skateboard ini diperlukan keahlian khusus karena banyak sekali tanjakannya. Jadi
Kak Isi hanya bermain sepatu roda di tempat yang datar-datar saja. Taman ini sendiri juga dibangun pada saat pasca terjadinya musibah gempa dan tsunami Aceh yang melanda Aceh pada tahun 2004 yang silam. Nah, di taman ini juga dilengkapi dengan wahana permainan anak lainnya seperti bermain pelosotan, ayunan, dan juga ada wahana permainan yang berbayar seperti mandi bola, memanah, dan juga otopet. Taman kota ini terbuka untuk umum dan tidak ada biaya masuknya. Seluruh permainan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Banda Aceh itu juga bisa diakses secara gratis, kecuali ada beberapa wahana permainan anak yang berbayar. Nah, di sini kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga fasilitas dan sarana yang disediakan untuk umum supaya semua orang dan anak-anak juga bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Salah satu hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Konvensi Hak Anak adalah hak untuk bermain. Dan sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi hak anaknya untuk bermain meskipun dalam situasi pandemi saat ini. Dan yang harus diperhatikan adalah bagaimana untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol standar kesehatan WHO untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Kenapa orang tua harus memenuhi hak bermain anak? Karena ternyata banyak sekali manfaat dari bermain yang dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama itu adalah manfaat bermain itu bisa memberi stimulus berbicara lewat bermain dan anak-anak belajar untuk menguasai bahasa dan berbicara. Tentunya itu disesuaikan dengan fase atau tingkat usia anak. Yang kedua, itu baik sekali untuk fungsi kognitif dan juga eksekutif. Yang ketiga, dengan bermain anak-anak akan belajar untuk memecahkan masalah. Adapun manfaat bermain yang keempat adalah baik untuk kesehatan fisik. Yang kelima, membangun kecerdasan sosial emosional. Dan yang keenam, tentunya untuk menemukan minat dan bakat dari anak-anak. Nah, sebaiknya memang waktu luang yang dimiliki oleh anak-anak dapat dimanfaatkan secara positif untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi yang dimiliki oleh anak. Dan selaku orang tua, kita harus mampu untuk menemukan apa saja minat anak kita dan mencari ruang untuk pengembangan minat dan bakat serta potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah guys, setelah selesai bermain sepeda sambil goes di hari Minggu, selesai juga bermain olahraga sepatu roda dan juga menikmati permainan lainnya di taman kota Meraksa, akhirnya kita pun menuju pulang. Semoga saja video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama para orang tua yang memang memiliki anak, supaya anaknya juga bisa tumbuh kembang secara optimal dan dapat memenuhi semua yang menjadi hak-hak anak. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. So, jangan lupa juga di subscribe channel kakak kembarnya Kak Isi, yaitu Twins Cute.